Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzu bika min nafsin la tashba' wa qalbin la yakhsha wa min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inni a'udzu bika min haula'il arba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ayat gharibah. Ayat gharibah. Kemarin kita baru sampai hamzah wasol dan nun hikoyah. Betul nggih? Kita ulang sebentar dari hamzah wasol halaman 178. Halaman 178. Hamzah wasol
Hamzah wasol itu huruf alif yang terdapat pada huruf pertama dalam kata. Hamzah wasol yaitu huruf alif yang terdapat pada huruf pertama dalam kata yang dibaca wasol atau terus. Cara membacanya ada 3. 1. Hamzah wasol atau huruf alif ini dibaca A jika setelah hamzah wasol atau alif diikuti huruf lam. Contoh, alhamdulillahi ar-rahmani at-taghabuna. Yang kedua dibaca dzumah jika setelah alif tidak ada huruf lam dan harokat yang hidup setelah hamzah wasol, harokat hidup setelah hamzah wasol yaitu huruf harokatnya dzumah, maka alifnya juga dibaca dzumah. Ud'u ila sabili rabbika usluk. Yang ketiga, hamzah wasol dibaca kasroh i jika setelah hamzah wasol tidak ada huruf lam dan setelah hamzah wasol huruf hidupnya bukan dzumah tetapi kasroh atau fathah, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh i. Ihdinas siratal mustaqima irji'i ila rabbiki ittakhadhu aymanahum. Itu hamzah wasol. Kita baca bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ar-rahmani at-taghabuna. Ud'u ila sabili rabbika usluk. Ihdinas siratal mustaqima irji'i ila rabbiki ittakhadhu aymanahum. Itu yang pertama hamzah wasol. Yang kedua adalah nun wikoyah. Nun wikoyah itu nun kecil berharokat kasroh ni di bawah hamzah wasol. Saulang, nun wikoyah yaitu nun kecil berharokat kasroh ni di bawah hamzah wasol. Kenapa ada nun wikoyah? Nun wikoyah itu muncul karena ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, an in un bertemu dengan hamzah wasol atau alif di huruf pertama dalam kata dan dibaca wasol atau terus. Nun wikoyah itu muncul karena ada tanwin an in un bertemu hamzah wasol dibaca wasol atau terus, maka suara tanwin an in un n-nya hilang menjadi a i u, n-nya berubah menjadi ni. Contoh, aulah wan infaqu, aulah wan infaqu, adan al-ula, adanil ula, sabilin istajibu, sabilin istajibu.
yauma idzin al masaku, yauma idzinil masaku, ahadun Allahu ahadunillahu, Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu. Siap bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aulah wan infadu, aulah wan infadu, adan al-ula, adanil ula, sabilin istajibu, sabilin istajibu, yauma idzin al-masaku, yauma idzinil masaku, ahadun Allahu ahadunillahu, Nuhun ibnahu, Nuhun ibnahu. Sampai sini kemarin nggih. Untuk yang dua itu nun wikoyah pun paham? Insyaallah. Sing penting minimal ngerti nek nun kecil harokat kasroh ni, nah, itu namanya apa? Nun wikoyah. Nun wikoyah muncul itu jika ada tanwin an-in pun bertemu dengan hamzah wasol, dibaca wasol atau terus, maka tanwin menjadi hilang, n-nya menjadi a, i, u, n-nya menjadi ni. Ngaten nggih? Insyaallah. Sing penting pokoknya rawuh ngaji. Ngeten mawon nggih. Sing penting rawuh ngaji. Ini ibu bapak kan lah ngan jadi wong sing ora umum. Ya. Agar ini lah wong ora umum. Ya kan ibu? Jelas. Ya jelas. Jelas ora umum. Ya Pak, karke wong ora umum jelas. Ora jelas. Jelas di ora umum. Pripun umume yah keten iki do ngaji napa mboten umume? Umume mboten. Berarti nek dhewe kok sakniki kok melu-melu ora ngaji, berarti jadi umume wong. Jadi wong sing umum. Tapi nek ngaji berarti wong sing ora umum. Gue ini lah wong ora umum. Ora umum. Ya kan? Tapi ora umum dalam apa? Kebaikan. Kita masuk materi baru yaitu ayat sajdah. Ayat sajdah. Boten ayat sajadah. Ayat sajdah. Ayat apa? Ayat sajdah. Ayo. Ayat sajdah. Jadi ampun muni ayat sajadah. Sajdah. Kita kaji ayat sajdah, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud, dan Allah Subhanahu wa taala ayat sajdah yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajdah baik di dalam ataupun di luar sholat, disunahkan untuk sujud terlebih dahulu.
ayat sajdah menggunakan tanda kubah. Doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sujud atau sujud sajdah. Ibu bapak, kalau ayatnya namanya ayat sajdah, nama sujudnya namanya sujud tilawah. Nama ayatnya apa? Ayat sajdah. Kalau kita mendengar membaca ayat itu, ayat sajdah, kemudian kita sujud, namanya sujud tilawah. Neteng mriki sok dilakukan pas sholat ngeten, pas imamnya membaca ayat ngeten, jur ayat sajdah, kemudian sujud tilawah gitu jarang. Oh. Belum. Nggih. Nek di tempat saya musola itu minimnya 2 minggu sekali. Minimnya 2 minggu itu sekali kita membaca surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq itu tengah-tengahnya ada ayat sajdah. Jadi ibu bapak ngeten ceritani ngeten. Kalau imamnya itu pas membaca ayat sajdah panjang gitu, kok ngerti-ngerti imamnya Allahu Akbar, ngeten toh? Jur langsung sujud, ngeten tadi ku. Maka ya kan? Maka nek sing sok mboten ngaji, ya kan? Mun ini subhanallah ngeten. Yen kowe bungok seru. Rumangsane napa? Rumangsane pinter bener. Rumangsane. Ternyata jebule. Nah, jadi niku terus yen sewu ampun gumunan, ampun kagetan. Ngeten tadi ku. Wah, saiki aneh-aneh ae. Ngeten tadi ku. Imam saiki aneh. Urung rukuk langsung sujud. Bingungi wae ngeten. Berdiri lagi, melanjutkan ayat berikutnya. Belum ada. Nah itu, paling enggak ibu bapak jermen ngertos men ngeji nek ana kaya ngene ora muni subhanallah gitu. Rumangsane gandeng bener pinter. Jebul pokokan ora tau ngaji. Nah, maka dengan ngaji niku men dadi wong sing ora gumunan. Ora kita. Ini pertama juga kaget. Oh, ya wis tau kaget. Ya muni subhanallah. Enggak. Cuma kaget. Oh, cuma kaget jundil. Ya melu. Melu rukuk riyen. Wis rukuk 14 ki siji. Wis tahu pengalaman ngeten ya. Ya, itu kadang perlu jamaah kadang-kadang dibacakan ayat sajdah biar apa? Biar tidak kagetan. Nah, ketika sujud tilawah doanya apa? Nah ini sajada, yuk. Sajada. Wajhiya. Lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersama sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ulang 2 3. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apal? Hereng. Nggih. Doane ngaten niku. Dalam ngikuti, nggih, ngikuti imam. Makmum ngikuti imam. Boten imam itu makmum. Ini satu di sini. Heeh. Itu yang melakukan waktu tadarus ketemu yang gini kok sujud. Jadi ayat sajdah ketika kita itu mendengarkan atau dalam tadarus Quran, baik kita membaca atau mendengar, baik ketika tadarus Al-Quran atau kondisi sholat, ketika kita membaca atau mendengarkan ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Terus nek sujud menghadap ke arah kiblat, boten arah sakarepe dhewe. Ya kan? Contoh kayak ngaji kan begini, ada yang di sini, di sini. Nah, maka ketika posisi di sini kok membaca ayat sajdah, maka boten kemudian geser maju mrikali sujud, tapi tetap harus menghadap ke arah kiblat. Aja kaya bal-balan, ngeten niku langsung sujud. Nah, ora ngerti kiblate sementing kok sujud. Gak kono nganggo kathok cendhek meneh. Enten ya ngeten iki. Sujud seneng jenengan ya. Sujud seneng. Yuk kita baca. Perhatikan, saya bacakan doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Allah, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah dan sebaik-baik zat yang maha mencipta. Kita baca bersama Sajadah 2 3. Sajada lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Perlu dipraktekin apa pripun iki? Men kaya napa to jane nek nang salat ngeten ta nek? Nggih. Contoh nggih. Saya bacakan salat 1 rakaat dengan Al-Fatihah dan surat Al-Insyiqaq. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadhikun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini 1 rakaat. Gimana? Ada gambaran? Oke.
surat saya baca, tapi dalam bahasa Islam ayat ke-21 ini kan artinya sujud. 14. Oh, niku jenenge gaspol. Itu sering sekali dibaca. Ayat 21 kan nggih. 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 Sunnah. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Tetapi dikatakan sunnah itu bukan berarti nek lakoni pahala, nek ora lakoni rapopo, itu bukan. Sunnah itu bukan begitu. Jadi, nah sunnah itu ya pokoknya berpahala, ya kan? Jadi dikatakan kita itu cinta Rasulullah ketika kita itu cinta suka melakukan sunnahnya. Nah, salah satunya sunnah ketika kita mendengar, sunnah ketika kita membaca Al-Quran, baik kondisi tadarus, kondisi sholat, atau bahkan cuma mendengarkan, maka hukumnya sunnah ketika mendengar, membaca ayat sajdah, maka kita untuk sujud tilawah. Kayak seperti tadi. Ada yang ditanyakan? Atau misalnya Nggih. Makmum. mendengar itu pas Heeh. imam enggak sujud sama diri Nggih, ya. sakit. Nggih. Ketika imam membaca ayat sajdah tetapi imam tidak melakukan sujud tilawah, maka kita makmum ya jangan melakukan. Pokoknya makmum harus mengikuti imam. Maka pentingnya imam itu orang diangkat jadi imam. Orang diangkat jadi imam itu karena satu, orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Dua, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi orang banyak hafalan Qur'an ini, tapi bacaannya kurang penak. Maka tetap yang menang, yang harus menjadi imam adalah yang paling fasih. Walaupun apalane mboten kathah, tapi kok fasih, penak dirasake, penak rungokke, ya kan? Maka dia orang yang paling berhak menjadi imam. Yang kedua, orang yang paling banyak hafalannya. Ketiga, orang yang paling paham tentang urusan ilmu agama. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang paling hijrah terlebih dahulu. Artinya hijrah terlebih dahulu bisa bermakna orang sing paling sepuh. Dan ini kedua, atau orang yang mungkin ting mriki orang yang napa nggih? Ibaratnya sing dugi mriki riyen sinten biyen sing hijrah mriki riyen. Nah itu sesepuh. Nah, orang yang paling dulu hijrah. Nah, baru terakhir orang yang paling tua usianya. Jadi tua nek ora pinter ya tetap jadi makmum. Orang ngeyel, ya kan? Walaupun tua, ya. Barek tua nek ora pinter ya tetap makmum. Ya ta? Orang ngeyel. Di sini kalau ada Nah. wong tua minum enggak mau. Terus justru kalau bisa, ya kan? Justru kalau bisa, ketika ada anak-anak sing nyun sewu muda tapi punya potensi, punya kemampuan, justru sebagai reorganisasi atau sebagai kader. Nah itu kudune anak-anak muda itu dikasih kesempatan. Kenapa? Lah nek sing tua terus kapan sing nom arek maju? Gitu niku. Jadi ada waktu di mana anak muda itu dikasih satu kesempatan waktu, pokoknya nek maghrib gitu berarti khusus sing nom ngono, atau mungkin subuh ngono, khusus subuh imame ki sing nom. Anak subuh kok imame tuwa ki
Sehingga ternyata masjid itu akan makmur ketika apa? Melibatkan atau pemudanya itu yang aktif. Kalau masjid kok sing aktif kok pemudanya, mesti masjidnya makmur. Orang sing wis pensiunan, ya kan? Jadi kayak ini, kayak Masjid Jogokaryan Jogja, kayak Masjid Al-Falah Sragen itu kan takmirnya justru pemuda. Sing sepuh niku hanya untuk dimintai doa restunya. You know? Wis tuwa ki ramang nyekel duit. Enggak hilang, enggak keliru. Gitu? Enggak keliru gawe tuku rokok bareng. Jadi nek sing sepuh niku dimintai doa restunya. Biar yang bergerak itu yang muda-muda. Nah, di Kapling Sawahan sekarang sudah kita mulai kemarin sudah kita umumkan bahwa setiap ada anak di situ kok sudah tingkat SMA, kok mondok, maka setiap bulan sudah kita umumkan ketika ada anak mondok kok tingkatnya sudah SMA, ketika liburan pulang maka kita bebankan untuk latihan jadi imam. Jadi imame sing muda. Digunakan sireng-sireng. Nah, termasuk sebenarnya kayak Ramadan gitu bagus. Men sing nom-nom sing cah santri-santri niku sing mondok-mondok kan men ngecake ilmu. Itu nek diberikan diberikan kesempatan, diberikan panggung gitu, wah itu gandem itu. Itu yang akan menjadi kader masa depan. Kira-kira ada pertanyaan? Ini untuk ayat sajadah itu misalkan kalau sini memang belum pernah ya, belum pernah di sini. Itu apakah misalkan akan belajar itu imamnya itu memberi informasi kepada makmum itu nanti ada apa gitu ya? Oke. Jadi untuk pertama-tama mengawali, kalau biasanya dereng nanti, gitu kan? Nah, sebelumnya sebelum sholat dikasih pengumuman dulu. Nah, ibu bapak, mohon maaf untuk sholat kali ini nanti saya akan membaca surat Al-Insyiqaq di rakaat pertama. Maka nanti di tengah-tengah ayat ada ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Ibu bapak jamaah semua mengikuti gerakannya imam untuk sujud sajdah, untuk sujud tilawah. Nah, jangan kaget, jangan bingungan. Nah, diumumkan dulu. Kalau itu baru pertama, baru kedua. Tapi nek sudah berkali-kali, ya sudah otomatis, ya kan? Nek kalimatnya kok idza sama syaqat, wah nggih, sujud nggih, ngeten. Nek sing gatek wong surat atin di bulan baleni ya ora apal-apal. Gitu. Padahal bulan baleni atin kon maca dhewe, kon ngapalke dhewe ora apal, macet terus. Ini tetap Napa? Urung di sujudke. Nah, angin sing kon Babang kok praktekake. Enggak. Aku wis biasane kok. Sakit nggih, sawah nggih pelan-pelan nggih. Nanti. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, nanti kita dari sedikit demi sedikit kita akan baca nanti di ayat-ayat sajdah di Al-Quran ada 15. Adapun tadi
Adapun tadi yang saya baca itu di surat Al-Insyiqaq ayat 21. Timriku. Nah itu yang nomor 14 itu surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 21 kalimat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah tadi yang saya baca adalah pas ayat 21 di kalimat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan sujud. Cukup semanten riyen nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi berkah, manfaat, istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.